Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga juga apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari hari ini bersama dengan Bu Ita bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang perencanaan program PR yang kemarin teman-teman semua sudah saya kasih tugas untuk UTS-nya ya. Untuk tugas UTS-nya, jadi nanti selama 1 bulan ini, kita teman-teman semua ini nanti saya berikan tugas dalam waktu 1 bulan di bulan Ramadan itu dimanfaatkan untuk membuat kampanye PR. Gitu. Jadi hari ini kita mohon bimbingannya dari Bu Ita untuk sharing-sharingnya yang sudah berpengalaman banyak di dunia humas untuk ngobrol banyak tentang perencanaan program PR. Oke, sebelum saya mulai ya teman-teman, saya bacakan CV-nya Bu Ita terlebih dahulu. Bentar. Share screen-nya. Oh iya. Materinya udah dikirim ya, Kak? Udah. Di WA ya? Bentar-bentar. Ini berarti Bu Alif aja yang mau share screen. Terserah, atau Bu Ita langsung aja nggak apa-apa, biar lebih enak. Oh iya, boleh. Tapi ya, diizinin dulu ya. Oh, bentar. Bentar. Yang mana ya? Bentar, tak. Klik yang bagian share screen di paling bawah. Terus nanti ada allow others itu loh. Izinkan orang lain untuk. Yang paling bawah tulisannya sebelah record. Kan ada partisipan, ada chat, ada screen. Nah, pilih yang share screen. Share screen udah. Terus kemudian ada yang allow others itu loh. Ada nggak pilihannya? Nggak ada. Pokoknya ada tanda panah ke atasnya. Tanda panah ke atas, bentar. Atau bentar. Atau aku bantuin, aku share screen aja nggak apa-apa, tak? Bentar. Ya udah, oke. Aku download dulu ya. Boleh. Maaf ya, tak. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ini belajar banyak tentang manajemen haji dan umroh, tak? Jadi jurusan mereka spesial tentang tadi manajemen haji dan umroh. Oke, sudah tak? Sudah ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alifah, teman-teman manajemen haji dan umroh dari UIN ya, Ali Songo seperti itu ya. Perkenalkan kembali, saya Ita Musfirati Hanika. Saya dosen komunikasi sekaligus humas di Universitas Pertamina. Tadi sudah dibacakan profilnya secara lengkap oleh Bu Alifah. Kita langsung masuk aja. Teman-teman yang mau nyalain kameranya dipersilahkan banget. Jadi nggak hanya saya sama Bu Alifah aja yang nyalain, tapi teman-teman juga boleh. Jangan malu-malu ya menampilkan wajah asli yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke. Nanti saya akan random bertanya seperti itu, mungkin manggil 1 atau 2 atau banyak orang. Jadi siap-siap dinyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Karena nanti saya mau tahu nih kira-kira teman-teman tuh sejauh mana sih pemahamannya terhadap perencanaan program PR ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya pembahasan mengenai gimana sih caranya supaya bikin kampanye PR itu bagus kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita bilang bahwa wah kampanye PR itu kampanye PR-nya bagus ya kayak gitu. Contoh ya kayak misalkan kejadian Pertamina kemarin. Ada yang ngikutin pemberitaannya? Ada nggak yang Pertamina di Indramayu yang kemudian dia meledak tangkinya, kilangnya seperti itu merupakan salah satu krisis ya yang dihadapi oleh Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia.
Nah, kalau misalkan kita lihat bagaimana sih Pertamina kok bisa ya kayak gitu, perusahaan besar kayak gitu, dia sering banget kan ngadepin krisis, tapi perusahaannya masih bertahan. Kemudian reputasi perusahaannya juga masih bagus seperti itu karena banyak orang yang masih sangat bergantung dengan Pertamina, kemudian pemberitaannya sangat luar biasa bagus seperti itu. Nah, kita bisa lihat tuh ternyata dalam prosesnya juga itu ada perencanaan di dalamnya. Jadi yang namanya mereka bikin aktivitas pemberitaan terkait dengan insiden kilang Indramayu kemarin itu juga ternyata ada perencanaannya. Jadi nggak dibuat asal. Yang terjadi kalau misalkan kita bikin kampanye yang asal, humas itu cuma dijadikan sebagai tempat untuk foto-foto doang. Biasanya kan kalau humas di pemerintah atau misalkan di organisasi yang sifatnya dia sangat birokratis, itu humas itu dia nggak jadi peran penting karena hanya dijadikan sebagai tempat untuk yaudah deh kalau ada kegiatan kita undang humas ya untuk foto-foto, untuk dokumentasi. Jadi hanya dijadikan tempat buat dokumentasi aja. Padahal lebih dari itu, humas itu jadi yang namanya garda terdepan perusahaan untuk bangun reputasi dan citra organisasi seperti itu. Kalau misalkan humasnya dia nggak bisa bikin perencanaan yang baik, kerjanya cuma foto-foto aja seperti itu, ya alhasil publisitas dari si perusahaan atau organisasinya itu juga nggak akan bisa berkembang seperti itu. Pertamina mungkin nggak akan punya nama baik kayak sekarang. Kemudian mungkin AirAsia seperti itu yang beberapa kali kecelakaan. Tapi sampai sekarang dia masih punya reputasi yang bagus seperti itu. Kemudian sejumlah kementerian, let's say kayak Kementerian Keuangan, meskipun dia didera krisis yang sangat luar biasa besarnya kayak gitu dan pemberitaan yang mungkin banyak pemberitaan negatif kayak gitu ya, tapi bisa dibilang Kementerian Keuangan itu reputasinya termasuk salah satu kementerian yang paling bagus kinerjanya. Nah, itu bisa dilihat ya bahwa ternyata humasnya mereka sangat bekerja dengan yang namanya efektif dan terencana gitu dalam menyusun program kehumasan. Nah, di sini nanti saya akan lebih lanjut, boleh Alifa di next slide. Lebih lanjut akan membahas mengenai kenapa sih butuh perencanaan. Kemudian yang kedua, tahapan perencanaan program kehumasan itu seperti apa sih? Karena ternyata yang namanya ketika kita bekerja sebagai seorang humas ya teman-teman, mau dia di kementerian, mau dia di organisasi, itu harus yang namanya punya rencana. Bahkan ketika teman-teman jadi panitia, kemudian di bagian humas itu tetap harus bikin rencananya. Jadi supaya bisa mencapai tujuan dan kalau nanti ada kendala atau hambatan kita bisa yang namanya mengakomodir masalah-masalah tersebut. Kemudian pentingnya riset dalam perencanaan. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak ngomongin soal itu. Boleh selanjutnya? Oke. Nah, jadi yang namanya PR itu sendiri itu merupakan sebagai kita artikan ya. Jadi perencanaan itu merupakan salah satu aktivitas yang ada di dalam kegiatan humas. Jadi kegiatan humas itu bisa kita artikan sebagai sebuah manajemen atau pengelolaan di mana ada sejumlah proses, kemudian ada masalah yang harus dipecahkan, ada strateginya, kemudian ada evaluasinya seperti itu. Jadi dibutuhkan yang namanya sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan dari si perusahaan. Jadi kembali saya ingatkan bahwa kualitas yang namanya program dari humas itu tergantung dari proses perencanaannya. Kalau nanti teman-teman misalkan disuruh sama Bu Alifa, tolong dong bikin program atau kampanye PR untuk yang namanya mempublikasikan misalkan jurusan manajemen dakwah kayak gitu di media sosial seperti itu. Nah, terus teman-teman misalkan nih mau mempromosikannya gini, oh udahlah kita pakai media sosial aja, pakai Instagram aja, yang lagi rame Instagram. Padahal mungkin ketika kita bikin breakdown, kita menyusun rencananya, ternyata target audiens kita itu lebih banyak orang-orang yang menggunakan Facebook atau menggunakan Twitter atau menggunakan YouTube. Nah, alhasil pemilihan medianya jadi nggak tepat. Orang paling sering ngegunainnya Facebook kok, kenapa harus pakai Instagram kayak gitu ya teman-teman.
Jadi harus yang namanya diperhatikan hal semacam itu. Nah, perencanaan itu tuh bukan cuma sekedar yang tadi saya bilang, bukan hanya sekedar yang namanya aktivitas di kertas yang isinya udahlah itu nggak bakal dipakai kok, nggak kayak gitu. Karena pada dasarnya semua aktivitas yang kita lakukan sampai sekarang ini pun kan juga butuh direncanakan kan seperti itu. Karena kalau tidak, ya tadi kita nggak akan bisa mencapai tujuan hidup kita. Begitu juga dengan organisasi seperti itu. Nah, next-nya ini sebenarnya ada salah satu video, tapi nggak bisa diputar karena ini bentuknya PDF. Tapi saya ceritain aja ya. Jadi iklan surf ini, jadi dia tayang di India. Kalau teman-teman pernah nonton, jadi ada pemuda yang dia itu apa tuh namanya ya? Dia Islam, beragama Islam. Kemudian ada anak kecil, dia main sepeda, dia agamanya Kristiani kayaknya, Hindu, sorry, Hindu. Nah, kemudian si yang anak kecilnya ini dia mau sholat Jumat atau mau sholat di masjid kayak gitulah. Terus dijemput sama si anak perempuannya ini. Nah, kebetulan di saat itu lagi ada yang namanya acara Holi di India seperti itu. Jadi acara Holi ini kalau bisa dilihat kan rame ya, dia kayak ngelempar balon warna yang isinya cat kayak gitu satu sama lain sebagai bentuk perayaan dan kebahagiaan, sukacita dan sebagainya. Kemudian pas pada saat si anak kecilnya ini lewat bawa siapa tuh namanya si anak laki-lakinya ini untuk sholat, semuanya pada akhirnya berhenti melakukan aktivitas melempar-melempar tadi itu dan mengizinkan si anaknya sholat. Nah, poin pentingnya adalah si surf ini dia pengen ngajarin nilai toleransi di dalamnya. Jadi nilai pesannya iklannya itu bagus banget. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa iklannya bagus ya gitu, pesannya bagus ya, dia ingin mengkampanyekan nilai toleransi, indahnya keberagaman. Tapi ketika diluncurkan ternyata diboikot teman-teman. Alasan diboikot karena banyak orang yang merasa bahwa si iklan surf ini menodai ajaran agama Hindu seperti itu. Padahal kalau kita sebagai orang Indonesia yang memang keberagamannya itu tinggi, kita melihat iklan ini sebagai sesuatu yang bagus. Karena wah ini toleransi nih, toleransi beragama nih, bagus nih nilainya. Tapi ternyata penerimaan masyarakat di India itu tidak seperti itu. Mereka merasa bahwa loh kok kayak gitu sih, kok iklannya menjatuhkan atau mendeskripsikan agama Hindu seperti itu. Padahal kalau dilihat di iklannya sama sekali nggak seperti itu. Tapi kembali lagi, yang namanya pesan itu sangat subjektif. Nah, yang mau saya tekankan adalah meskipun kelihatannya bagus kayak gitu ya, pesannya ini bagus dan visualnya bagus seperti itu, tapi ketika kita tidak bisa yang namanya menyesuaikan dengan target audiens kita seperti itu ya. Jadi pesannya ini tidak bisa disesuaikan dengan target audiens, kita nggak tahu karakter penerimanya kayak gimana, media yang dipilihnya seperti apa, ya pada akhirnya lihat ya, pasti yang namanya bikin iklan ini butuh direncanakan luar biasa seperti itu, butuh yang namanya mereka sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa signifikan seperti itu dan nggak mudah, tapi ternyata pelaksanaannya gagal total seperti itu. Jadi karena mereka itu tidak mengerti dan memahami nilai yang ada di masyarakat, mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu, mereka kurang dalam hal perencanaannya. Kemudian next slide-nya, ini ada kasus Tylenol. Tylenol itu adalah salah satu produk dari Johnson & Johnson. Jadi dia ini kapsul ini merupakan salah satu painkiller atau obat untuk pereda rasa nyeri. Jadi mirip sama Panadol lah kalau di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita sering menggunakan Panadol untuk yang namanya ngurangin rasa sakit, terutama pusing, sakit kepala seperti itu, di Amerika sana itu ada namanya Tylenol. Nah, Tylenol ini merupakan salah satu kapsul yang dibuat atau diluncurkan oleh Johnson & Johnson pada tahun 72 seperti itu, tahun 70-an. Jadi Tylenol ini punya kasus, teman-teman. Jadi kasusnya adalah ada kematian 7 orang seperti itu akibat mengkonsumsi Tylenol.
sontak ya pada saat itu isu ini menjadi isu krisis yang dihadapi oleh Johnson & Johnson dan juga negara Chicago pada saat itu, karena pertama kali kemunculan kematian itu ada di Chicago, Amerika. Kemudian dari kasus tersebut, jadi dari 7 orang ada 7 orang yang mati mendadak. Kemudian mereka langsung melakukan rapat. Jadi nggak langsung ngomong ke media, tapi rapat terlebih dahulu. Jadi mereka kayak, wah ini ada kasus nih, ada yang melaporkan meninggal dan sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri, kapsul tersebut itu mengandung sianida, sebuah senyawa kimia atau zat kimia yang digunakan untuk, masih ingat ya kopi Jessica seperti itu, kalau misalkan teman-teman tahu beritanya, itu untuk membunuh si Mirna oleh Jessica seperti itu ya. Jadi sianida ini kalau digunakan dalam dosis tertentu dia bisa yang namanya bikin orang meninggal seperti itu. Nah, kemudian ketika ditemukan oh ada senyawa sianida, kemudian ada lagi nih yang laporan korban kedua ditemukan lagi senyawa sianida dan seterusnya sampai 7 itu ternyata ada sianida. Kenapa nih gitu kan? Kemudian akhirnya mereka bentuk tim ad hoc, jadi humasnya itu bekerja sama dengan berbagai tim yang ada di Johnson & Johnson, khususnya di Tylenol itu, untuk yang namanya menemukan apa sih kayak gitu, siapa dalang di balik ini, kemudian kenapa sih kok bisa bikin orang meninggal dan sebagainya. Jadi mereka mengidentifikasi sampai akhirnya mereka punya strategi, jadi mereka bikin rencana, salah satunya itu dengan menarik yang namanya produk-produk Tylenol dari seluruh apotek dan juga dari seluruh toko obat di Chicago dan Amerika. Dan total kerugian yang mereka terima itu sekitar 30 miliar US dollar atau berapa ratus lah ya, saya nggak tahu pasti angkanya. Tapi dari penarikan itu mereka rugi besar. Tapi poin pentingnya adalah ketika mereka menarik itu, kemudian itu diapresiasi oleh yang namanya masyarakat Chicago karena dianggap strateginya itu sangat-sangat cepat. Jadi habis mereka narik produk, kemudian mereka langsung mengumumkan bahwa jangan ada orang yang konsumsi Tylenol sama sekali. Kalau boleh dibuang. Jadi semua orang-orang yang bahkan udah beli Tylenol saat itu dibuang. Seperti itu. Bahkan mereka kerjasama dengan FBI dan juga kepolisian setempat untuk mengumumkan. Jadi si polisi ini dia keliling seperti itu pakai sirene untuk yang namanya membuang semua Tylenol yang ada. Padahal kalau dilihat kematiannya dibanding COVID ya, ini cuma 7 kayak gitu. Kalau misalnya kita mikir bahwa bukan tadi cuma 7, ya tapi kita bisa lihat mereka menanggapi kasus ini dengan sangat serius. Mereka benar-benar sangat merencanakan aktivitas kehumasannya itu dengan luar biasa serius dan mengartikan ini sebagai bahaya besar. Karena kalau teman-teman tahu Tylenol itu merupakan salah satu produk yang yang terkenal, yang populer dan dia nomor 1 di Amerika. Jadi kalau misalkan kalau misalnya kita ditanya ya obat penghilang rasa sakit kepala apa? Panadol gitu. Nah kalau orang Amerika ditanya gitu obat obat pereda nyeri itu apa? Tylenol seperti itu. Jadi Tylenol itu merupakan produk yang utama dan dia paling bagus. Kemudian dia merupakan produk andalannya Johnson & Johnson. Nah, jadi ya pasti si Johnson & Johnson-nya rugi bandar. Tapi di satu sisi Johnson & Johnson karena melihat ini sebagai sebuah ancaman untuk eksistensi dari si Tylenol sendiri, akhirnya mereka langsung kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Nah, kemudian pada akhirnya ketika sudah ditarik, sudah diumumkan, dan sampai akhirnya ketemu tuh, oh ternyata ada senyawa sianida, kemudian mereka menggelar konferensi pers, kemudian ngasih tahu kayak gitu, mereka minta maaf, kemudian mereka sedang melakukan investigasi dan semua pelaporan itu akan disampaikan kepada publik secara terbuka seperti itu. Dan mereka benar-benar melakukan sangat-sangat ini ya, kasusnya kayak gitu sangat-sangat dipublikasikan gitu ke media. Dan kemudian teman-teman tahu berapa lama yang dibutuhkan Johnson & Johnson untuk yang namanya meluncurkan produk ini lagi? Itu sekitar 6 minggu. Jadi kurang dari 2 bulan, bahkan kurang dari 1 tahun ya. Padahal ini termasuk masalah besar, tapi mereka berani yang namanya untuk launching produk baru. Jadi mereka launching produk baru, jadi ada kemasannya, misalnya kayak ini ya, ini contoh ya, kemasannya
Nah, ini kemasannya di kanan kirinya itu disegel, kemudian untuk kebukanya pun sulit sekali kayak gitu, dan kemudian ada preskripsi dan sebagainya. Jadi ada penambahan fitur-fitur yang sebelumnya tuh nggak ada. Jadi usut-diusut setelah diinvestigasi ternyata memang ada orang yang memasukkan racun sianida, jadi membuka segelnya, kemudian dia masukin racunnya, jadi random aja kayak gitu. Jadi si orang ini dia random aja masukin kayak gitu ke toko-toko dan akhirnya ya itu jadi pembunuhan secara acak. Itu mengerikan dan sampai sekarang pelakunya nggak ketemu siapa dan nggak ditangkap, nggak tahu gitu ya. Nah tapi dari situ kita bisa lihat ya bahwa dan saat itu penerimaan publik terhadap kemunculan Tylenol ini itu luar biasa, dapat apresiasi yang sangat-sangat positif. Jadi ketika ada peluncuran pertama kali tanya, kamu oke nggak minum Tylenol? Oke kok, nggak ada masalah gitu. Soalnya mereka benar-benar menganggap isu ini serius dan sebagainya kayak gitu. Nah dari situ kita bisa lihat ya bahwa yang namanya Tylenol ini dia Johnson & Johnson dia sangat-sangat yang namanya bikin program kehumasan dengan terencana dan sistematis. Jadi nggak ngasal, teman-teman. Itu ya. Kemudian bawahnya, Bu Alifa, boleh. Nah, balik lagi ya. Kenapa pada akhirnya PR butuh perencanaan? Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi yang namanya humas itu kan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan branding dan juga reputasi atau citra dari perusahaan atau organisasi seperti itu. Nah, kita sebagai humas wajib atau fardu ain nih yang namanya punya pemahaman soal itu gitu, bahwa organisasi itu harus bisa gimana caranya sebuah organisasi atau perusahaan itu mengkomunikasikan pesan dan diterima nih. Jadi misalkan UIN punya pesan A. Nah, harapannya masyarakat itu juga nerimanya A. Nah, Kementerian Agama misalkan dia mau yang namanya sekarang kan Kementerian Agama itu mereka lagi mulai mengkampanyekan sebagai kementerian ya 6 agama kayak gitu, 5 agama, bukan hanya Kementerian satu agama ya. Jadi dia ini lagi sedang merubah citra seperti itu supaya ya agama-agama minoritas seperti itu juga dirangkul juga kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di media sosialnya dia udah mulai gencar tuh yang namanya mengubah persepsi terhadap organisasinya seperti itu. Nah, mereka punya nilai seperti ini, punya visi seperti ini. Kemudian mereka pengen visi itu atau nilai itu bisa diterima sama masyarakat. Jadi punya pemahaman yang sama seperti itu. Jadi citra yang diharapkan dengan citra yang terbentuk masyarakat itu harapannya adalah sama. Jadi kita harus paham dulu soal ini, bahwa yang namanya humas itu dia harus yang namanya bikin supaya reputasi atau citranya ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat punya citra yang sesuai dengan keinginan dari si perusahaan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ya di tengah-tengahnya ini nih harus ngisi gap-nya si perusahaan atau organisasi. Dia harus yang namanya merancang program-program yang sesuai nih untuk mengkomunikasikan pesan-pesan ini. Let's say misalkan Kementerian Agama dulu dikenal sebagai organisasi yang korup seperti itu. Tingkat korupsinya itu sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian sekarang dia pengen nih yang namanya merubah citra. Nah, programnya seperti apa? Nah, misalkan humasnya bikin strategi supaya ada ketika ada anggaran disampaikan secara terbuka seperti itu, karena kan memang organisasi terutama perusahaan-perusahaan terbuka kayak PT kemudian juga kementerian itu wajib dia melaporkan secara terbuka soal laporan anggaran kepada publik seperti itu, karena itu bagian dari kewajiban dan juga karena kita bayar pajak di sana. Dan kemudian kemudian humasnya mereka bikin program, oke kita akan yang namanya meluncurkan program supaya orang ini tahu gitu si Kementerian Agama nih anggarannya berapa sih, terus keluar buat apa aja sih kayak gitu ya. Nah habis itu nanti kalau sudah
bikin lagi tuh program, nanti programnya apa lagi seperti itu. Sama kayak Pertamina kemarin. Jadi ketika ada kejadian kebakaran itu tadi ya di Kilang Indramayu, mereka nggak langsung yang namanya ngomong ke masyarakat. Wah, saya nggak tahu nih. Wah, kalau kayak gitu humasnya benar-benar nggak belajar ya. Tapi mereka menyusun pesannya itu dengan sangat-sangat bagus. Jadi pada saat jam 4 pagi ya, kejadiannya kan subuh ya. Pada saat meledak seperti itu, kemudian corporate communication atau pihak komunikasi dari pihak perusahaannya itu dari MOR, Marketing Operation Region-nya itu, di Indramayu itu langsung ngomong ke media. Ya, kami masih sampai saat ini masih mengidentifikasi nih permasalahannya apa sih penyebabnya kayak gitu. Mohon ditunggu. Ya sampai sekarang sepengetahuan kami belum ada korban jiwa seperti itu. Nanti kalau ada pemaparan lebih lanjut kami akan informasikan segera. Jadi itu salah satu strategi utamanya. Kemudian strategi yang keduanya habis itu mereka mengundang direktur utamanya Bu Nike Widiawati ya kalau nggak salah namanya Bu Nike kayak gitu untuk yang namanya hadir. Kemudian ada juga yang namanya Menteri ESDM. Kemudian ada lagi menyusun yang namanya program di media sosial seperti itu, mengeluarkan rilis, bekerja sama dengan media dan sebagainya. Itu adalah berbagai jenis program dari kampanye PR yang kita lihat kayak gitu dari bagaimana sih humasnya MOR Pertamina ini bekerja dalam mengatasi balongan itu seperti itu ya. Bahkan ketika AirAsia juga mengalami kecelakaan ya beberapa tahun yang lalu seperti itu tuh juga mereka gencar melakukan praktik-praktik seperti itu kampanye kehumasan. Jadi si CEO-nya pada saat terjadinya kecelakaan langsung nge-tweet di Twitternya dia. Kemudian yang kedua langsung ngasih yang namanya pemberitaan di media sosial dan juga website, kemudian gelar konferensi pers, kemudian bekerja sama dengan media, kemudian dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti itu untuk menemukan pesawatnya dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ya teman-teman bagaimana program kehumasan itu ternyata nggak cuma sekedar publisitas di media sosial, nggak cuma sekedar dokumentasi, nggak cuma sekedar yang namanya bikin konferensi pers kayak gitu. Karena ada beberapa hal yang wah kayaknya ini penting nggak penting kayak gitu itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Oke, kemudian lanjut. Oke, nah kembali lagi ya. Jadi perencanaan itu memang sifatnya sangat strategis dalam arti dia sangat-sangat apa ya mempengaruhi yang namanya citra dan reputasi perusahaan. Kemudian menentukan bagaimana pada akhirnya orang ini punya persepsi terhadap organisasi tersebut. Nah, ini lagi-lagi contoh, ada yang ngikutin kasus Aprilia Manganang, teman-teman? Adam Ahmad? Halo, Adam Ahmad? Boleh di-unmute speakernya? Ada, Bu. Mana tuh Adam? Ada ya, tapi dia nggak mau ngomong kayaknya malu. Nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin kasusnya Aprilia Manganang, Aprilia Manganang itu dia punya penyakit ya, pada akhirnya yang mengharuskan dia operasi kayak gitu, operasi dan apa ya namanya, dan pada akhirnya dia menjadi laki-laki seperti itu. Bu Alifa, saya boleh dijadiin hostnya nggak? Klik partisipan, terus di more, habis itu jadiin aku hostnya. Klik partisipan, terus kan ada nama aku tuh Ita Hanika, nah itu dijadiin host. Atau co-host deh. Oke. Ya. Nah, udah ya. Makasih buat Pak. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini aku share screen dulu ya. Boleh Pak sebentar. Ya, silakan. Aku mau nunjukin gimana pada akhirnya perencanaan yang dibikin sama Kementerian Pertahanan
terkait dengan kasus Aprilia Manganang ini luar biasa bagus. Karena menurut saya ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Karena sebagaimana kita ketahui ya, bahwa yang namanya Kementerian Pertahanan itu dia agak kaku ya dan sangat tertutup gitu, resisten sekali dengan yang namanya perubahan, apalagi hal-hal semacam ini yang ini sangat-sangat sensitif kalau menurut teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya. Bahkan ketika saya ngikutin pemberitaannya di Twitter, itu banyak orang yang mengapresiasi kayak gitu, karena kita semua bilang bahwa banyak orang yang bilang bahwa ini kok hebat ya kayak gitu ya, Kementerian Pertahanan dia mau gitu yang namanya TNI gitu khususnya mau gitu yang namanya mengumumkan soal pergantian jenis kelamin ini gitu, karena kan ini hal sensitif banget di Indonesia ya, nggak semua orang bisa menerima, tapi ini malah dipublikasikan seperti itu oleh TNI-nya. Iya, Febrianti, gimana Febrianti? Dia tunjuk tangan nih, aku kan jadinya mikir dia mau bertanya ya. Ya, ntar ya kita lihat nih. Nah, ini contohnya. Siapa yang punya yang bisa jadi ponteng. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera. Nika Perkasa terkait pemain voli Aprilia Manganang. Atau sering disebut tahu. Nah, begitu ya, Panglima Kodam ya. Dan kalau kita hari ini kapal itu kira-kira dari Manado 8 jam ya, kira-kira Pangdam ya. Kira-kira 8 jam ke arah pulau ini. Jadi seseorang yang kemudian diberi nama Aprilia Manganang tidak seberuntung kita semua. Jadi saat dilahirkan, anak ini memiliki kelainan pada sistem reproduksinya yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadias. Sebetulnya kelainan pada sistem reproduksi laki-laki ini atau hipospadias ini cukup sering terjadi. Jadi bahkan menempati peringkat kedua dari jumlah kasus yang biasa terjadi untuk kelahiran bayi laki-laki. Jadi menurut data saat ini, di setiap 250 bayi laki-laki yang lahir, itu ada satu yang mengalami kelainan atau hipospadias. Atau 4 orang dalam 1000, setiap 1000 kelahiran bayi laki-laki. Jadi secara hipotetis, kalau Indonesia memiliki jumlah penduduk 270 juta jiwa, maka di Indonesia ini ada hipotetis ya, ada sekitar 1.080.000 anak laki-laki yang lahir dengan kelainan pada sistem reproduksinya. Kebetulan ayah dari anak ini yang bernama Bapak Akib, nanti akan saya tampilkan, Bapak Akib Manganang, ini pekerjaannya adalah buruh perkebunan. Kemudian ibunya yang bernama Ibu Suryati, itu juga pekerjaannya waktu itu sebagai asisten rumah tangga. Kemudian ayah dari anak ini, Bapak Akib tadi, pendidikannya juga hanya lulus sekolah dasar. Kemudian ibu dari anak ini kebetulan tidak menyelesaikan sekolah dasarnya. Jadi pada saat dilahirkan anak ini, yang membantu persalinan adalah para medis. Jadi para medis di rumahnya, sehingga yang terjadi kemudian, karena anak ini lahir dengan kelainan sistem reproduksinya, dan kebetulan masuk di kategori 10% yang kasusnya serius. Jadi hipospadias ini mayoritas atau 90% itu tidak serius, sedangkan yang 10% atau lebih jarang terjadi serius.
Nah, inilah yang kemungkinan membuat para medis maupun orang tua saat kelahiran anak ini melihat hanya secara fisik bahwa anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Kondisi ini terus berlangsung sampai dengan Aprilia makanan sekolah dasar SMP di Tahuna, kemudian pindah SMA ke Manado, kemudian sampai akhirnya tahun 2016 Angkatan Darat melihat prestasi dari anak ini. Itulah kenapa. Saya cepetin ya, kayaknya ada di bagian. Kemudian saya intinya ingin membantu. Nah, jadi teman-teman itu adalah contoh ya bagaimana konferensi pers dari caranya gimana sahabat Yuda dia produksi uang Kasat siapa gitu ya, saya lupa. Andika ini dia ngasih tahu ya gitu ke publik. Padahal saat itu publik mungkin masih bertanya-tanya, Aprilia mana nih cowok sih gitu. Bahkan ketika kalau teman-teman ngikutin voli kayak gitu ya, ya memang kontroversinya udah dari dulu kayak gitu. Terus kemudian dia direkrut sama Pak Andika sama teman-teman di TNI seperti itu, masuk dari jalur prestasi dan kemudian Pak Andika ini dan bersama timnya kayak gitu melihat ada sesuatu yang kayaknya kita perlu nih kayak gitu melakukan operasi gitu terhadap Aprilia dan itu diumumkan. Padahal saat itu mungkin pemberitaannya belum semasif kayak sekarang ya. Tapi kita bisa lihat gitu bahwa itu sangat-sangat diapresiasi. Jadi keterbukaan dari TNI dan menyampaikannya melalui konferensi pers. Dan itu kalau dilihat ya, Pak Andika ini dia menyampaikannya dengan sangat terencana. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana perencanaan itu dilakukan dengan sangat baik. Nah, kalau misalkan dilihat nih, apapun yang terjadi, semangat, panjang umur. Aprilia salah satu atlet terbaik seperti itu. Kemudian Bapak Jenderal Andika Perkasa benar-benar pidato lancar berwibawa. Ini merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa memantau kayak gitu, apakah program kita tuh sudah cukup baik atau belum seperti itu ya. Nah, saya lanjut. Terus gimana dong cara bikin sebuah program itu yang baik kayak gitu ya? Gimana sih caranya bikin program kehumasan yang bagus, kemudian supaya kampanyenya itu kayak Tylenol, kayak Pertamina, kemudian kayak tadi ya Pak Andika seperti itu ketika menyampaikan menyampaikan konferensi pers seperti itu. Nah, ternyata ada tahapannya tuh teman-teman ya, ada tahapannya yang harus dilakukan oleh praktisi humas seperti itu. Nah, tahapannya apa aja? Jadi ada yang namanya proses perencanaan strategi PR. Nah, ternyata proses perencanaan program kehumasan atau kampanye PR sendiri itu ada beberapa tahapan. Jadi dari yang pertama itu kita harus yang namanya menentukan permasalahan kita terlebih dahulu seperti itu. Nah, masalah di sini itu apa sih sebetulnya? Jadi masalah di sini itu adalah apa yang terjadi saat ini. Jadi kita ngomongin soal kondisi yang terjadi di lapangan tuh saat ini. Jadi kita bisa melakukan identifikasi atau melakukan analisa dari segi internal organisasi dan dari segi eksternal organisasi. Kira-kira kekuatan positif sama negatifnya tuh apa ya, siapa yang terlibat dan sebagainya. Nanti saya akan jelasin lebih detail. Kemudian perencanaannya tuh apa, tujuannya, publiknya siapa, sasarannya gimana, media yang digunakan apa, stakeholders-nya siapa. Kemudian baru melakukan implementasi dan yang terakhir evaluasi. Nah, tahapan perencanaan itu dimulai dari analisa situasi terlebih dahulu. Jadi kita di sini melihat permasalahannya apa, situasi yang mau dibahas apa. Jadi yang tadi lagi-lagi saya bilang, kalau teman-teman bikin kampanye PR atau kampanye program kehumasan, teman-teman nggak bisa tuh yang namanya langsung menentukan programnya. Misalkan
bekerja di Humas PT Kereta Api Indonesia kayak gitu pada kasus pas ada pandemi COVID kemarin. Bu Alifa kan sering nih ya naik kereta kayak gitu kan, tentu pasti itu jadi masalah bagi humasnya ya kayak gitu, gimana caranya transportasi publik yang sering digunakan sama Bu Alifa salah satunya ini mengalami penurunan. Terus ketika sudah diperbolehkan aturan PSBB sudah dilonggarkan, kemudian orang udah boleh pergi keluar kota dan sebagainya, itu juga tentu jadi PR yang harus dilakukan sama teman-teman di humas seperti itu. Jadi mereka nggak bisa gitu, ya udah nanti kita bikin program kehumasannya kan ini ada apa tuh namanya, kita mau yang namanya menginfokan bahwa kereta itu sudah aman gitu, aman digunakan, kemudian ada pengecekan pakai swab test seperti itu, kemudian ada jarak yang berlaku, kemudian mungkin AC nggak dinyalain seperti itu, jadi jendela-jendela dibukain biar sirkulasi udaranya lancar dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu kan tentu harus dikomunikasikan kan. Tapi misalnya kita mengkomunikasikannya di media sosial aja. Nah, itu tentu salah ya teman-teman. Bukannya salah ya. Yang namanya pengguna kereta api kan bukan hanya mereka yang main media sosial, tapi seluruh usia kayak gitu. Seluruh usia dari yang namanya anak kecil sampai orang tua. Nah, dengan adanya keberagaman usia dan jenis kelamin, jadi mau nggak mau kita nggak boleh gitu yang namanya bikin strategi tuh hanya di media sosial aja, tapi kita juga harus mempublikasikannya misal di TV, di radio, di koran, di website, kemudian datang ke rumah masing-masing, misalkan nyebarin brosur seperti itu. Itu adalah salah satu bagaimana strategi itu bisa dijalankan. Tapi proses yang pertama kita harus bisa menganalisa dan mengidentifikasi seberapa banyak sih orang yang nggak mau berpergian, seberapa banyak sih orang yang khawatir dan ragu, dan itu harus teman-teman temukan di analisa situasi. Dan makanya butuh riset. Tentu ketika misalkan kayak Bu Alifa tentu pasti ragu-ragu nggak sih Bu Alifa pertama kali naik kereta? Iya. Iya, tapi menurut saya memang kereta tuh paling responsif, Kak. Oh ya. Untuk penanganan PR-nya. Iya. Kan dia langsung ketika ada genos dan lain sebagainya, dia yang langsung mengadopsi alat tersebut di saat yang lainnya belum pakai, dia tuh sangat responsif. Misalnya di stasiun udah disediakan genos, kemudian swab dan lain sebagainya. Iya, dan kan kalau saya lihat dari statusnya Bu Alifa ini ya disiapin apa tuh face shield ya? Iya, setiap kita naik kereta dapat face shield gitu. Iya, nah itu adalah salah satu strategi ya bagaimana pada akhirnya orang merasa nyaman kayak gitu. Tapi tentu itu strategi-strategi itu ya tentunya kan dari sini dulu. Ya mereka harus cari tahu dulu persepsi orang atau publik yang mau naik kereta tuh sejauh mana sih. Oh ternyata tadi Bu Alifa bilang salah satunya, saya takut naik kereta. Ternyata pas disebar kuesioner atau kita cari riset lebih lanjut, ternyata 80% masyarakat tuh takut gitu berpergian naik kereta. Nah tentu hal itu jadi tanda tanya ya, maksudnya buat kita gitu sebagai humas kereta, oh ternyata orang tuh ragu ya, khawatir ya seperti itu. Gimana ya caranya supaya kita mengubah persepsi itu, supaya orang yakin mau naik kereta, supaya orang nggak ragu untuk naik kereta, kita harus seperti apa sih kayak gitu. Nah, tapi itu harus ditemukan dulu isu permasalahannya tuh apa kayak gitu. Kemudian tentu di dalamnya ini harus ada riset, harus ada data-data dan fakta. Kemudian stakeholder mapping, tujuan, media, anggaran. Nah, nanti saya jelasin lebih rinci, baru pelaksanaannya apa, program-programnya apa aja, kemudian baru yang terakhir ada yang namanya evaluasi, berhasil atau enggak. Balik lagi, nah ini ya, cara untuk mendefinisikan permasalahan. Nah, cara untuk mendefinisikan permasalahan, ini kita harus cari tahu dulu opini publik yang terbentuk itu seperti apa. Ada yang tahu opini publik itu apa dan bagaimana cara menentukannya atau mencarinya? Boleh, siapa yang mau sharing? Silahkan. Mungkin mau sharing apa sih yang dimaksud opini publik dan bagaimana cara kita mengetahui pendapat masyarakat? Ada? Mungkin aku coba panggil ya, izin panggil.
ada Zela Famelia. Halo Zela. Halo Miss. Halo, Assalamualaikum. Beautiful lady. Zela, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih sudah menyalakan kamera dan ikut kelas kami ya. Zela, boleh di-share nggak? Apa sih yang dimaksud dengan opini publik dan gimana caranya supaya kita sebagai humas nih tahu pendapat masyarakat? Bismillah. Opini publik itu kan biasanya muncul karena situasi yang lagi trending terjadi biasanya Bu ya, kayak gitu ya. Misalnya kayak kasus Pertamina kemarin kan otomatis banyak membentuk opini publik, entah itu positif ataupun negatif. Pasti kita sebagai humas pun nggak tahu kan ya. Tapi yang diharapkan pasti positif terus ya Bu ya. Tapi yang namanya halayak kita kan nggak tahu opininya itu yang dibentuk itu apakah positif ataupun negatif. Jadi sebagai PR itu harus bisa menerima suatu kondisi yang sekiranya tidak mau kita terima yang sebenarnya seperti itu. Cara jadi, tahu opini publiknya itu gimana, Zela? Kalau sekarang kan media canggih kan udah banyak ya Bu ya, bisa melalui media sosial, khususnya melalui komentar-komentar para netizen misalnya seperti itu, ataupun dari publikasi media penyiaran TV ataupun radio seperti itu Bu. Terima kasih Zela, bagus banget jawabannya ya. Jadi itu benar banget yang namanya opini publik itu pendapat masyarakat mengenai perusahaan atau organisasi atau isu yang sedang berkembang saat ini. Terus kaitannya sama mendefinisikan permasalahan apa Bu? Nah yang pertama kali yang teman-teman harus bisa kuasai gitu ya sebelum menentukan program, karena program itu kan tergantung dari tujuan dan juga masalah yang mau kita pecahkan kan sebetulnya. Jadi kita harus tahu dulu nih posisi kita atau kondisi kita itu saat ini itu lagi ada di mana sih, di titik apa. Nah, cara tahunya itu salah satunya dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai lapisan masyarakat. Yang tadi Zela bilang itu benar banget. Bisa tahu dari media sosial, bisa tahu dari yang namanya pemberitaan di media televisi, media cetak. Kemudian kita mengadakan penyebaran survei atau kuesioner. Kemudian kita bisa yang namanya membentuk FGD atau focus group discussion seperti itu ya. Untuk mengetahui pendapatnya tuh gimana sih soal kasus ini seperti itu. Contoh, ini ada Ajinomoto. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu Ajinomoto ini dia sempat tersandung kasus katanya mengandung enzim babi. Teman-teman. Jadi dan saat itu QR-nya dia tidak melakukan apa-apa. Jadi masalahnya itu agak berkembang sedemikian rupa seperti itu hingga masyarakat itu dia nggak mau apalagi pakai seperti itu. Jadi ada penurunan dari segi penjualan. Nah dari situ kita bisa lihat ya kalau dibandingin sama kasusnya Tylenol tadi, si Ajinomoto ini pada saat kasus pertama ini dia nggak buru-buru tuh yang namanya mendefinisikan permasalahannya apa. Jadi ketika kasusnya udah besar, baru deh mereka bikin program dan sebagainya. Yang seharusnya itu bisa dilakukan sedari dini seperti itu. Makanya ketika teman-teman mau milih nih, tadi kan Bu Alifa bilang, mau ini ada teman-teman disuruh bikin kampanye PR seperti itu. Nah, pada saat bikin kampanye PR dulu itu harus tahu, harus bisa melakukan analisa situasi yang di dalamnya itu cerita gitu, kondisi yang terjadi itu apa sih? Ada masalah apa sih yang mau dibahas? Tahu masalah dari mana? Ada data yang menyebutkan bahwa memang di perusahaan tersebut atau terkait brand tersebut atau usaha tersebut atau organisasi itu memang ada masalah. Sesuai tadi ya, misalkan ditemukan dalam pemberitaan X mengenai ini, kemudian ada komentar yang buruk gitu dari serat dari kolom komentar yang dibuka itu isinya buruk semua. Nah, itu masalah seperti itu. Kemudian kita harus yang namanya melakukan riset. Makanya di analisa situasi seperti itu pentingnya melakukan riset terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk mendefinisikan masalah-masalah yang terjadi itu harus riset terlebih dahulu.
itu bisa kita nyebarin langsung atau kita ngumpulin data dari berbagai pemberitaan seperti itu. Kemudian akhirnya kita susun bahwa oh ternyata dari berbagai permasalahan yang ada, tujuannya kita untuk mau melakukan apa. Contoh ya, kayak misalkan Kementerian Sekretariat Negara, dia itu lagi dirundung masalah karena terkait dengan dia memberitakan Presiden Jokowi pergi ke kondangan ke Atta Halilintar. Nah, sebagai seorang wakil negara seperti itu jelas salah gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang individu, Jokowi as a person, sebagai seorang individu, itu haknya dia lah untuk kondangan. Sama kayak Bu Alifa sama saya sebagai dosen, masa saya nggak boleh, misalkan jalan nikah, saya nggak boleh datang ke nikahannya Zela. Tapi itu akan jadi salah. Pergi ke nikahannya Zela sama Bu Alifa naik mobil dinas, kemudian itu diliput sama humasnya UIN misalkan, kemudian itu dipublikasikan. Bu Ita dan Bu Alifa pergi naik mobil ke nikahannya Zela. Ya itu jelas salah kayak gitu ya, karena kan di situ kita fungsinya sebagai mewakili institusi kayak gitu. Dan kemudian pada saat itu komentar dari Kementerian Sekretariat Negara ini itu sangat negatif kayak gitu ya. Bahkan sampai saat ini. Nah, ketika kita mau jadi humas dari Kementerian Sekretariat Negara, apa sih yang bisa kita lakukan sebelum ke arah sana? Ya, kita harus riset terlebih dahulu. Berapa banyak orang yang bilang bahwa Kementerian Sekretariat Negara ini itu tidak representatif dalam memberitakan hal yang ada kepentingannya kan sama buat negara. Benar nggak sih? Kecuali kalau misalkan pada saat nikah itu si Atta Halilintar itu dia ngasih sumbangan beratus-ratus miliar gitu buat negara, ya itu sah aja. Tapi kan saat itu enggak kayak gitu, atau kita nggak tahu lah ya. Tapi yang di pemberitaan itu nggak ada seperti itu. Nah kita tulis nanti, oh ternyata ada masalah di komentar akun ini sejumlah sekian, nada pemberitaannya negatif. Kemudian selanjutnya kita sebar ke kuesioner. Gimana sih persepsi orang sama Kementerian Sekretariat Negara ini gara-gara ada kasus Atta Halilintar? Oh ternyata mereka punya persepsi yang buruk seperti itu, yang nggak bagus. Nah itu kita tulis datanya. Nah dari situ nanti baru muncul tuh apa yang harus dilakukan Kementerian Sekretariat Negara untuk memulihkan reputasinya ini seperti itu. Itu adalah analisa situasi ya teman-teman. Makanya kita bisa melihat dari faktor internal dan juga eksternal. Jadi kita bisa melihat tentang values atau nilai yang apa namanya yang dilakukan oleh atau yang dijalankan oleh si perusahaan, faktor eksternalnya yang tadi Zela bilang dari media monitoring, kemudian dari referensi, dari riset dan berbagai hal seperti itu. Jadi kita gabungkan antara faktor internal dan eksternal perusahaan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana teman-teman bisa menggunakan tools atau metode SWOT atau analisa SWOT SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats atau ancaman. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan dan masukkan. Jadi teman-teman bisa pakai analisa SWOT ini ketika bikin situasi. Jadi bikin tabelnya, kemudian ada aspek-aspek yang SWOT ini tadi, misalkan kayak strength, dia kekuatannya apa sih? Kayak gitu. Contoh ya, misalkan kayak di Universitas Pertamina. Kita pertama kali dahulu, karena kenapa? Supaya pesan-pesannya itu kita bisa gabungkan. Ketika sudah melakukan analisa situasi, kita bikin yang namanya stakeholder mapping atau pemetaan stakeholders seperti itu. Stakeholders itu siapa aja? Stakeholders itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kita. Jadi kita harus menentukan prioritas dari program kehumasan itu sendiri. Nah, saya mau tanya nih ke Rina.
Rina Kusairawati. Oke. Rina Kusairawati. Kamu masih ada di sana nggak, Rina? Halo. Rina. Rinanya masih malu-malu kucing nih. Oke, coba deh ke Aryan Ramansyah. Ya, hadir, Bu. Hadir. Kalau saya panggil apa nih? Aryan, Rama, atau siapa? Aryan. Oh, Aryan. Aryan, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Oke, Aryan. Aryan ngikutin kasus Garuda Indonesia nggak yang sempat viral beberapa tahun yang lalu? Jadi yang mereka menggelapkan sepeda Brompton, kemudian ada Ani-Ani ya, yang jadi petinggi dari direktur, seperti itu. Ngikutin nggak kasusnya? Wah, kurang tahu kasusnya. Oke. Kalau Aryan sendiri ngikutin kasus apa nih yang lagi viral? Yang lagi viral dan potensi jadi masalah buat organisasi? Kalau kemarin, kalau yang lagi trending ini kan tentang pernikahannya Atta Halilintar itu tadi. Kemudian, apa ya? Apa itu? Saya juga nggak seberapa memperhatiin sih. Soalnya kalau berita soal banjir NTT enggak? Kurang tahu juga, Bu. Kurang tahu. Oke, Atta Halilintar aja deh. Misalkan nih, Aryan bekerja di Sekretariat Negara dan diminta untuk yang namanya memulihkan reputasi gara-gara si Presiden Jokowi ini pergi ke nikahannya Atta. Nah, stakeholders di Kementerian Sekretariat Negara, kalau menurut Aryan siapa? Siapa sih yang harus disasar untuk yang namanya bikin reputasi Sekretariat Negara ini bagus lagi? Menurut saya antara Atta Halilintar atau Pak Jokowi langsung. Oke. Biasanya sih seperti kemarin kan ada kasus Omnibus Law kan sempat porak-poranda mengenai banyak multitafsir dari setiap undang-undangnya. Kemudian ketika di postingan Instagram dari Pak Jokowi memberikan klarifikasi, udah adem langsung sampai sekarang udah nggak ada lagi yang namanya pembahasan Omnibus Law. Mungkin saya rasa bila ada masalah konflik di perbedaan pendapat pada pernikahan Atta Halilintar, menurut saya mungkin langsung diklarifikasi Pak Jokowinya. Seperti itu. Oke, diklarifikasi langsung. Nah, kalau menurut Aryan sendiri, klarifikasi tersebut ketika disampaikan, itu harus disampaikan kepada siapa? Apa semua masyarakat harus tahu, atau mungkin orang-orang tertentu aja yang harus tahu? Menurut saya dipublikasikan ke sosial media, walaupun tidak semua orang yang menonton. Oke, kira-kira siapa target utama dari pesan itu, Aryan? Gimana, Bu? Target utama atau sasaran utama dari pesan itu siapa? Target utama. Ya, target utama ya seluruh rakyat Indonesia, Bu. Karena yang kalau saya baca komennya, itu rata-rata hate speech semua. Salah satu contohnya. Ya. Salah satu contohnya masyarakat jualan kondangan itu malah enak-enak kondangan gitu. Oke. Sip, terima kasih. Ada juga tajam ke bawah, tumpul ke atas dan yang lain-lain gitu. Oke. Padahal netizen juga belum tahu kalau misal yang diundang itu sudah divaksin semua, sudah aman semua, protokolnya udah ketat banget, sampai swab kan ya juga nggak tahu. Oke, Aryan ikut komentar juga? Enggak. Oh, enggak. Oke. Kita damai. Damai, please ya. Benar, harus seperti itu. Apalagi mahasiswa komunikasi ya. Jangan bikin hate speech dan kegundahan. Thank you. Siap. Nah, tadi Aryan tuh jawab bagus sekali ya. Jadi ketika kita mau bikin stakeholder mapping, kita harus tahu dulu pesannya itu apa sih kayak gitu ya. Jadi apa yang mau dikampanyekan? Siapa sih target kita? Apa semua sasaran? Apa semua masyarakat? Ataukah publik tertentu aja? Seperti itu. Jadi harus diprioritaskan nih teman-teman.
Kayak misalkan tadi kasusnya Jokowi, kenapa Aryan bilangnya itu semua masyarakat? Ya, semua masyarakat komentar. Di media sosial kita temukan. Kemudian kita kerjasama misalkan sama siapa lagi gitu untuk mempublikasikan pemberitaan tersebut. Nah, itu adalah stakeholders ya. Jadi stakeholders itu adalah pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap program kita. Seperti itu. Jadi bisa jadi dalam satu kasus itu nggak seluruh masyarakat. Itu mungkin publik tertentu aja. Kayak kasus banjir di NTT, misal kita jadi pemerintah pusat seperti itu, ya mau nggak mau kita yang jadi stakeholders itu adalah lembaga daerahnya, organisasi di daerahnya. Misalkan kayak pemerintah daerah NTT-nya itu sendiri. Kemudian kita bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Bencana seperti itu untuk yang namanya mendistribusikan bantuan. Kemudian kita kerjasama dengan organisasi LSM. Kita kerjasama dengan yang namanya perguruan tinggi seperti itu. Biasanya kan banyak anak-anak muda tuh. Jadi anak muda bisa yang namanya menyalurkan tenaga volunteer atau relawan untuk membantu seperti itu. Itu adalah stakeholders ya. Nah, dari situ kemudian kita prioritaskan siapa sih yang paling utama. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika kita sudah bikin analisa situasi, langkah selanjutnya kita adalah menentukan atau memetakan stakeholders atau pemangku kepentingan. Di Universitas Pertamina, kita memetakannya jadi seperti ini. Jadi yang pertama kali yang kita jadikan prioritas utama itu adalah entitas pemerintah. Kenapa pemerintah itu menjadi penting dalam keberlangsungan universitas? Ya, karena untuk jalan organisasinya, ya itu kan butuh aturan, kan, butuh regulasi dari yang namanya pemerintah, dari Kopertis, kayak gitu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Harus ada legalitas dan sebagainya. Harus bisa menjaga kerjasama hubungan yang baik. Kemudian stakeholders yang kedua itu ada yang namanya mahasiswa dan juga orang tua seperti itu. Karena target utama dari universitas itu adalah mahasiswa, orang tua dan calon mahasiswa seperti itu. Mereka yang akan mendapatkan atau menggunakan jasa kita seperti itu ya. Kemudian pihak yang ketiga, jangan lupa internal organisasi. Nah, organisasi internal atau internal publiknya itu juga harus dimasukkan ke dalam pemangku kepentingan. Jadi dia menjadi dosen, pimpinan, staf pendukung, seperti itu. Karena internal ini yang akan membantu mengkomunikasikan pesan-pesan universitas atau organisasi kepada pihak luar. Kemudian kompetitor atau mereka yang organisasi yang punya jenis yang sama kayak kita atau mereka yang berkompetisi sama kita atau pesaing seperti itu, lembaga donor, komunitas, pemerintah, lembaga pembuat kebijakan non pemerintah dan mitra kerjasama. Ini adalah stakeholders, mereka yang punya kepentingan yang bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan kita. Dan ini bisa jadi beda ya teman-teman satu sama lain. Bisa jadi di Universitas Pertamina kayak gini, tapi kalau di UIN bisa jadi berbeda. Kayak misalkan Kementerian Agama dalam kasus dia mau menyelenggarakan haji, kayak gitu bagaimana humasnya dia menyusun kampanye PR terkait dengan haji, itu juga stakeholders-nya pasti berbeda. Jadi nggak mungkin mahasiswa kan, walaupun mungkin mahasiswa iya dia ikut haji gitu, tapi balik lagi gitu ya, klien misalkan atau penggunanya kan nggak cuma mahasiswa, tapi orang tua, kemudian berbagai jenis usia, jadi semua lapisan masyarakat yang menggunakan jasa haji. Kemudian internal organisasinya, mulai dari atasan, top manajemennya, kemudian kepala bagiannya seperti itu, karyawan pendukung atau PNS yang mendukung, kemudian komunitas, kita kerjasama dengan komunitas, organisasi yang akan memberangkatkan haji seperti itu. Jadi bisa jadi berbeda kayak gitu. Ini tergantung dari organisasi di mana kita bekerja atau di mana kita mau meneliti dan menganalisa lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada pemilihan media. Jadi ketika kita sudah menentukan tadi ya analisa situasi, stakeholders, terus yang ketiga kita ada yang namanya menentukan media. Nah, media yang dipilih ini bisa jadi beragam ya. Jadi nggak ada satu media yang benar-benar efektif
untuk yang namanya mengkomunikasikan pesan perusahaan. Yang tadi dibilang sama si Aryan, itu contohnya misalkan kamu mau menggunakan sosial media kayak gitu untuk ngasih tahu bahwa semua tuh baik-baik aja loh kayak gitu. Kita tuh mau ngasih tahu bahwa Kementerian Sekretariat Negara dan juga Jokowi kayak gitu, Pak Jokowi itu hadir ke sana memang sebagai bisa lembaga negara atau sebagai individu, kemudian semuanya itu sudah melalui uji protokol kesehatan yang tepat dan sebagainya itu disampaikan di media. Dan itu sampaikan di sosial media, let's say kayak gitu. Nah, sosial media itu sendiri isinya tuh apa kayak gitu. Apa sih sosial medianya? Ya ada internet, ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi itu contoh ya bagaimana proses media itu sendiri. Nah, kemudian tentu media-media yang dipilih itu harus sesuai dengan stakeholders kita. Jadi jangan sampai kalau misalkan stakeholders-nya kita ada masalah nih, perusahaan X dia ada masalah di internal, tapi dia nggak sampai keluar nih. Nah, humasnya itu dia mau bikin program gimana caranya supaya karyawannya itu adem ayem. Nah, alhasil dia harus yang namanya bikin ngasih pengumuman yang memang terkait dengan internal seperti itu ya. Jadi misalkan dia kasih broadcast message, kemudian kasih pengumuman di papan pengumuman dan sebagainya, tergantung dari stakeholders-nya. Nah, ini contoh dari perencanaan media ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya ada yang namanya menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan ini teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Jadi ketika ngeset tujuan, itu tujuannya harus tahu apakah tujuannya itu untuk melakukan rebranding, untuk meningkatkan awareness, atau untuk ngasih tahu supaya apa gitu. Nah, itu harus jelas. Jadi di proposal kampanye PR itu juga harus disebutkan. Misalkan tujuan dari kampanye PR kita ingin yang namanya mengubah persepsi orang terhadap Kementerian Agama itu menjadi lebih positif dalam jangka waktu 1 tahun misalkan. Jadi pemberitaan di media, cara ngukur positif atau enggaknya gimana? Oh, lihat dari pemberitaan di media. Kalau pemberitaan di medianya itu bagus dan tone-nya positif, ya maka positiflah hasilnya. Seperti itu ya. Jadi harus ada disampaikan dengan singkat, biasanya 2 baris atau 3 baris yang namanya tujuan itu. Kemudian dia ada targetnya. Kapan sih itu diselesaikan? Kemudian caranya gimana itu bisa dikuantifikasi atau diangkain lah kayak gitu ya. Kemudian ini contoh dari timeline. Jadi ketika kita sudah nyusun tujuan, kemudian kita susun programnya apa aja, dan baru nyusun timeline. Timeline-nya seperti apa? Apakah itu mau dilakukan di Januari semua, atau Februari semua, atau Maret semua? Enggak kan, pasti beda-beda ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang namanya monitoring dan juga evaluasi. Jadi ketika kita sudah yang namanya mempublikasikan kayak gitu ya, kita bikin program, kemudian rencana evaluasi kita tuh kayak gimana? Apakah melakukan media monitoring, apa melakukan survei, seperti itu. Nah, itu juga harus diketahui ya teman-teman dan harus dimasukkan ke dalam proposal kampanye seperti itu. Oke, nah ini contoh dari media monitoring yang dilakukan oleh Universitas Pertamina di Instagram. Jadi ini memang sangat detail ya. Jadi kontennya apa, kemudian likes-nya berapa, komentarnya berapa, tone-nya negatif apa positif itu bisa kelihatan. Jadi untuk menentukan apakah program kehumasan khususnya di media sosial itu berjalan dengan baik atau enggak, ketahuannya dari media monitoring ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah secara singkat, kalau mau bikin perencanaan program PR, biasanya memang sangat panjang ya. Tapi biasanya kami di Humas, kami akan bikin yang versi singkatnya kayak gitu. Ya kalau versi panjangnya ada ya sampai berpuluh-puluh halaman kayak gitu. Tapi biasanya kami bikin yang singkat untuk dipresentasikan. Ini bentuknya seperti ini. Biasanya kita mau mengidentifikasi apanya dulu sih. Misalkan mengidentifikasi itu misalkan Kementerian Agama gitu ya, atau UIN gitu, atau apa kayak gitu, atau reputasi UIN kayak gitu. Nah,
kondisinya kayak gimana. Nah, kondisinya ini yang harus dituliskan. Ini yang tadi saya bilang teman-teman, analisa situasi. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan apa aja sih yang terjadi seperti itu. Kita bisa lihat ya, misalnya kayak sosial media nih, aku pengen ningkatin yang namanya media sosial. Aku pengen ningkatin yang namanya jumlah followers di media sosial. Nah, humasnya itu ketika nyusun program kehumasan, ya dia harus tahu dulu kondisi saat ini gimana. Instagramnya berapa jumlahnya, Facebooknya berapa, Twitternya berapa, YouTube berapa, jumlah publikasinya rata-rata berapa, engagementnya berapa, kemudian tujuannya apa, seperti itu, strateginya kayak gimana, pengukurannya kayak apa, kayak gitu ya. Jadi ketika kita udah masukin kondisi saat ini yang terjadi, contoh kayak misalkan kasus yang lagi viral tuh apa ya? Contoh ya kayak Garuda gitu ya, Garuda Indonesia yang kemarin. Nah, kondisinya saat ini misalkan, satu, pemberitaan di berbagai media itu cenderung negatif terhadap kasus Garuda Indonesia. Kemudian yang kedua, pemberitaan negatif itu cukup tinggi kayak gitu. Misalkan dalam hari ini aja dari 10 postingan itu 10-10-nya ngomongin hal yang buruk seperti itu. Kemudian itu bisa kita lihat di media online, media sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika nyebarin kuesioner itu banyak orang yang nggak puas sama kondisi Garuda saat ini. Nah, tujuannya tuh untuk apa? Untuk yang namanya meningkatkan reputasi supaya orang puas, supaya pemberitaan mengenai kasus penggelapan pajak, kemudian kasus simpanan itu berkurang seperti itu. Nah, strateginya nih ngapain aja sih sebagai humas kayak gitu? Apakah dengan bikin promo atau bikin konferensi pers atau bekerja sama dengan media, terus pengukurannya itu seperti apa? Apakah dengan melalui kita memantau pergerakan aktivitas di media sosial, apakah dengan melihat yang namanya aktivitas pemberitaan di media dan sebagainya. Itu adalah contoh singkat ya, teman-teman. Nah, kurang lebih begitu. Sebelum saya bagikan ke breakout rooms, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari sini? Saya, Bu. Iya, boleh Adrian. Gimana tuh Aryan? Mau nanya apa? Oh, sebentar. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah banyak disinggung mengenai perencanaan PR, baik mulai dari mempertahankan hingga menaikkan reputasi sebuah lembaga atau perusahaan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih perencanaan PR sebuah lembaga atau perusahaan yang baru saja memulai karir? Karena mengingat terlebih lagi itu membangun citra itu kan sulit, apalagi citra sebuah perusahaan karena sudah banyak saingan produk-produk sebelumnya. Itu dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Aryan. Nah, Aryan, kalau dari pertanyaan kamu, masalahnya tuh apa? Bagaimana cara membangun citra di awal, Bu? Oke, itu ya. Jadi itu adalah permasalahan yang mau digali. Jadi bahkan dari pertanyaan itu bisa dijadikan landasan dasar kita untuk menyusun program humas yang efektif. Nah, yang tadi Aryan bilang, Bu, kalau sebagai perusahaan baru, let's say ya, ini saya ngambil contoh, minyak telon. Nah, minyak telon ini misalkan mereknya minyak telon Konibe gitu ya. Ini Koniker, ini Konibe misalkan. Ini Konibe, Bu, saya kerja di humasnya Konibe. Saya mau mempromosikan minyak telon ini bagus gitu ke orang, bahwa minyak telon ini dia bebas dari bahan pengawet, kemudian aman digunakan anak-anak, terus botolnya itu ramah lingkungan, DSB kayak gitu ya. Gimana Bu supaya ini bisa punya reputasi yang baik nih kayak gitu. Nah, nanti kita nyusun dulu nih pertama di analisa permasalahan itu tadi. Di analisa situasinya. Sebenarnya orang udah tahu belum sama program ini? Cara tahunya gimana? Kita nyebar survei. Kita kasih survei ke masyarakat. Masyarakat tahu nggak ada Konibe kayak gitu? Pernah dengar nggak nama Konibe sebelumnya? Tahu tuh. Terus ya kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau ngelihat produk ini, apa yang ada di persepsi kamu? Kamu bakal pakai nggak? Misalkan orang mikir kayaknya boleh nih dipakai, atau mungkin ada orang yang berpikir bahwa kayaknya nggak boleh dipakai, kayaknya nggak mau pakai kemasannya misalkan
dia ngeluncurin kemasan yang segede alaikum gambreng minyak telon segini, siapa yang mau beli ya? Bener gak sih? Kan minyak telon itu pengennya dibawanya kecil kan, dan kalau bisa dimasukin ke dalam tas bayi kayak gitu kan, atau misalkan kita masukin di tas kecil-kecil kita kayak gitu, mau ke kantor bisa kita sakit kita taruh di sana. Tapi ketika dia munculin produk yang segede alaihim ini, kita sebagai masyarakat tentu punya reputasi yang punya persepsi yang nggak mau beli lah gitu. Apaan masa minyak segede kayak gitu, nggak muat kali ditaruh di tas, lagi nggak habis-habis kayak gitu kan. Apalagi kemasannya misalkan mudah tumpah, terus nggak ada segelnya, jadi bahaya kan. Nah kemudian dari situ udah dikumpulkan, akhirnya kita bisa menyusun nih analisa situasi ini. Oh ternyata orang tuh nggak tahu sama produk kita. Produk kita itu jelek. Jelek dalam arti kata kemasannya tuh segede alaihim, terus nggak ada segel, terus dia kurang bisa kurang bisa kurang reliable lah seperti itu. Nah kemudian dari situ sebelum kita nyusun program ini, palingnya kita udah tahu masalah yang terjadi di masyarakat. Oh ini tuh masalah, ternyata orang tuh nggak punya reputasi yang bagus sama si Konibe. Oh ternyata dari sekian pemberitaan, dari sekian survei yang kita sebar, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Nah dari situ udah ketemu kan masalahnya, kondisi yang terjadi saat ini. Nah dari situ kemudian kita nyusun lagi nih stakeholder mapping-nya. Siapa sih kira-kira yang harus diajak kerjasama atau pihak yang terkait dengan peluncuran program kehumasan ini? Apakah internal atau cukup internal aja, atau perlu juga kita guide yang namanya komunitas tertentu. Nah, kalau menurut Aryan sendiri, kira-kira siapa nih stakeholder yang cocok untuk Konibe ini? Apakah internal aja cukup atau perlu yang lain? Aryan. Menurut saya sih eksternal internal ya Bu ya. Karena eksternal internal ini udah seperti anak kembar. Bisa dibeli kan? Oke, eksternal internal. Eksternalnya siapa kalau boleh tahu? Media, iklan, kemudian supermarket, terus apotek, kemudian rumah sakit, dan yang lain-lain. Ibu-ibu perlu nggak kira-kira? Kalau dalam pemikiran saya itu masih itu sih Bu, eksternal dalam skala besar, untuk skala kecil dari rumah ke rumah itu belum kepikiran. Oh, belum kepikiran. Ya, betul. Tapi Aryan, itu jawaban bagus menurut saya. Paling nggak Aryan tuh udah punya pikiran, oh ini reputasi, karena kalau reputasi kan ngomongin skalanya nasional. Jadi ketika kita nyasar ke yang lebih kecil, mungkin Aryan yang tadi berpikir bahwa Bu ini nggak cocok gitu karena reputasinya tuh nasional, isunya nih isu nasional gitu kan, bukan isu lokal. Kecuali si Konibe ini dia atau misalnya toko kopi kayak gitu yang masih kecil kayak gitu, mau kita kampanyekan dari sisi kehumasannya itu cocok gitu kalau misalkan yang lokal-lokal. Nah dari situ tadi jawabannya udah benar ya. Jadi stakeholders mapping-nya siapa? Oh ya itu internal, kemudian rumah sakit, apotek seperti itu. Kemudian kita kerjasama misal dengan BPOM, karena BPOM kan terkait untuk yang namanya nerbitin ini ya, apa yang namanya ini tuh bisa digunakan oleh masyarakat dan tidak mengandung zat yang membahayakan seperti itu. Kemudian kita kerjasama dengan yang namanya pendaftaran merek. Kemudian kita kerjasama dengan media ketika kita mau meluncurkan produk, itu kan otomatis harus menggunakan media dong. Nah, itu stakeholders mapping kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuannya untuk apa? Menentukan tujuan. Nah, tujuannya ini kita mau bikin reputasinya ini positif. Nah, paling enggak orang itu tahu deh soal produk ini kayak gitu. Orang tuh tahu produk ini tuh apa. Nah, ketika kita udah menentukan tujuan itu, oh oke, aku mau masyarakat Indonesia dari sekian puluh juta populasi, itu aku mau 0,1%-nya tahu. Karena nggak usah lah yang namanya 50%, 50% terlalu banyak ya. 0,1%-nya aja.
0,1% itu udah misalkan 100 juta, itu udah berapa teman-teman? Bisa 10.000 ya. 10.000 orang udah tahu aja itu udah cukup bagus kayak gitu. Dalam waktu 1 tahun misalkan. 10.000 orang di Indonesia tahu produk ini dalam waktu 1 tahun. Itu tujuan. Nah, kemudian media yang digunakan untuk yang namanya menyampaikan pesannya itu apa? Balik lagi, apakah menggunakan media sosial itu cukup? Pasti kan enggak dong. Karena kan publik yang terlibat itu banyak, nggak cuma satu kayak gitu. Jadi penggunaan berbagai jenis media itu penting. Terus media sosial kah? Media sosialnya juga harus di breakdown. Apakah Instagram, apa Twitter, apa YouTube, atau apa. Kemudian misal mau peluncuran produk kayak gitu. Peluncuran produknya di media mana? Apa media skala nasional atau skala lokal? Aryan, kalau saya tanya lagi, media nasional yang kamu pilih untuk meluncurkan produknya Konibe misalkan. Kira-kira menurut Aryan media mana yang pas, atau TV deh, ketika kita ngomongin TV, kita mau meluncurkan produk dan menggelar konferensi pers di salah satu televisi. Kira-kira media mana? Kalau saya RCTI. Kenapa RCTI? Oke. Karena di masa sekarang untuk saat ini Bu ya, yang lagi booming-boomingnya di rumah tangga itu sinetron Ikatan Cinta. Jadi menurut saya jeda antara sinetron itu sangat sekali ditonton dan dinanti oleh bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga sekalian. Termasuk kamu ya? Apa? Saya enggak. Kamu. Enggak apa-apa, suka juga enggak masalah kan? Jadi menurut saya strategi sekali gitu. Iya, betul banget. Jadi kita bisa yang namanya gelar konferensi pers, misal di sela-sela Ikatan Cinta kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa juga, misalnya kayak boleh nggak kita 5 menit live deh gitu di sela-sela sinetron Ikatan Cinta. Terus orang kan jadi kayak nonton gitu, mungkin kayak Aryan, Zella, Wahyu Rina gitu, penanti setia Ikatan Cinta. Pas ngeliat kayak, iya apaan sih nih iklan, tapi paling nggak tahu gitu. Orang gue kan lagi asik-asik nonton Ikatan Cinta, kok muncul sih iklan ini atau konferensi pers ini kayak gitu. Tapi paling nggak orang tahu, oh ada ya namanya Konibe, gue pikir Koniker doang kayak gitu. Oh jadi tahu, akhirnya orang punya apa ya, punya pandangan gitu ya, jadi punya pengetahuan soal si produk ini. Baru bikin anggaran. Nah anggarannya itu misalkan bikin konferensi pers, itu biayanya berapa? Nah itu harus dicari tuh di teman-teman internet. Biasanya berapa sih kalau bikin konferensi pers? 100 juta, 200 juta, kayak gitu, 50 juta, atau berapa. Terus misalkan kita mengundang media untuk datang ke perusahaan kita untuk melihat gimana si Konibe ini bikin minyak telon. Terus habis itu mereka akan meliput dan menuliskan berita di media mereka. Itu biayanya berapa? Itu harus ditulis seperti itu. Kemudian misalkan ngadain acara buka puasa bersama apotik seluruh Indonesia supaya masuk rekor muri kayak gitu kan. Itu juga bisa seperti itu. Itu juga salah satu bentuk program kehumasan. Kemudian mau bikin apa lagi? Misal mau pakai endorse kayak gitu. Itu juga termasuk salah satu program marketing public relations seperti itu ya. Nah, jadi strateginya tuh bisa macam-macam, bisa bikin konser, bikin workshop, kemudian kita bisa kerjasama dengan kalau udah besar gitu brandnya, terus kita mau bikin reputasi yang positif, orang udah tahu tapi reputasi positifnya misalkan belum dapat, ya kita akan gelar yang namanya dari rumah ke rumah kayak gitu, kita bisa tuh yang namanya misalkan community relation, jadi kita guide ibu-ibu kayak gitu, bukan suka arisan ya, terus kita datang ke sana kayak gitu, terus kenalin, Bu, ini ada produk Konibe loh, Bu, kayak gitu, dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh ya, Aryan, bagaimana kalau kita kerja di perusahaan yang baru dan kita bekerja sebagai humasnya, kita harus tahu dulu perusahaan kita itu maunya apa. Kemudian kondisi saat ini tuh kayak gimana. Baru kita bisa nentuin programnya seperti apa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Aryan? Saya rasa udah cukup sih, Bu. Udah cukup ya. Jadi itu ya, Bu ya. Membangun reputasi itu sangat lama sekali, tapi kenapa jatuh itu nggak sampai 1 hari. Ya, makanya dibilang sama Warren Buffett, kalau teman-teman tahu, ada sebuah pengusaha yang luar biasa terkenal. Dia bilang, untuk membangun reputasi, it takes years, kayak gitu. Itu butuh lama banget. Tapi
untuk merusaknya dalam hitungan jam aja itu bisa. Garuda Indonesia itu sebagai contoh ya, gimana dia merupakan salah satu BUMN khususnya penerbangan itu yang luar biasa bagus banget teman-teman. Jadi dulu mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu, 10 tahun kayaknya, 10 tahun yang lalu dia itu masuk ke Skytrax. Sering banget masuk ke Skytrax, salah satu majalah yang memang dikhususkan untuk maskapai-maskapai yang mereka punya kualitas dan servis yang bagus seperti itu. Tapi karena ada kasus-kasus terus dia beruntutan, pada akhirnya dia keluar gitu dari salah satu maskapai terbaik gitu di dunia. Itu tadi ya, nggak cuma, udah kok banyak banget perusahaan yang contoh kayak Eiger tahu kan ya, yang kemarin lagi fenomenal kasusnya itu juga seperti itu. Jadi gara-gara satu orang nih, satu karyawan yang dia salah ngomong di media, kemudian itu jadi viral, dan kemudian pada akhirnya reputasi Eiger jadi buruk. Akhirnya dia bikin program, mengeluarkan pernyataan di media sosial, terus kemudian mungkin ngasih diskon dan sebagainya kayak gitu. Itu salah satu program aja. Tapi kita bisa lihat gitu, oh nggak mudah memang. Dan yang namanya bikin program kehumasan itu, ya balik lagi ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu tergantung dari si perusahaannya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Silahkan. Terima kasih Aryan. Ingin bertanya Bu. Boleh Linda, silahkan. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Kalau tadi Ibu kan berbicara dari skala perusahaan ya Bu. Nah kebetulan di sini saya juga ada UMKM, kebetulan produknya makanan tapi masih tarafnya UMKM kecil ya Bu. Tentunya Ibu sebutkan bahwa ketika kita mau pelaksanaan activating planning-nya kan butuh anggaran nih Bu ya. Nah ya harus menyesuaikan anggaran dari perusahaan atau lembaga tersebut ya. Bagaimana nih Bu cara agar bisa UMKM yang masih taraf di, kalau boleh tahu misalkan UMKM-nya apa, Linda? Kalau saya kebetulan produk makanan Bu, khas dari Demak. Apa tuh makanannya? Wingko babat Bu. Oh, wingko babat. Wingko babat ada di Demak juga ya? Saya pikir cuma di Semarang. Oke. Terima kasih Linda atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalkan kita punya usaha sebagai humas, tuh kita harus apa sih? Kayak gitu, Bu, gimana kalau UMKM bisa nggak sih bikin program kehumasan? Soalnya rata-rata yang namanya ketika ngomongin humas, ketika ngomongin public relation, itu pasti kaitannya sama organisasi atau korporasi yang besar. Sehingga UMKM seperti itu, atau bahkan diri kita, itu nggak butuh yang namanya praktik-praktik kehumasan. Itu jelas salah besar ya, karena setiap orang, setiap institusi, organisasi itu butuh yang namanya humas seperti itu untuk nge-branding kita, untuk nge-branding dirinya, untuk nge-branding organisasi, komunitas, organisasi, seperti itu. Nah, caranya gimana? UMKM dengan dana yang terbatas, supaya bisa punya reputasi yang bagus nih. Gimana caranya supaya si Linda dan wingko babatnya ini bisa mendunia dan punya reputasi yang positif? Nah, pertama kali yang harus Linda tahu gitu ya, tujuan si Linda ini apa sih? Tujuannya Linda tuh apa gitu? Untuk mengenalkan produk ini tuh untuk apa? Apakah untuk supaya orang itu tahu dulu? Apakah supaya orang itu punya pemahaman? Apakah supaya orang itu menjadikan mereknya Linda ini menjadi pilihan? Ataukah supaya orang ramai-ramai mau membeli? Nah, itu kan ada 3 tujuan yang berbeda ya, yang kita nggak bisa menjadikan tujuan itu jadi satu. Jadi harus dipisah kayak gitu, atau tujuannya mau membangun reputasi yang positif. Itu kan tentu berbeda gitu dari segi pendekatannya, dan itu harus kita ketahui dulu. Misalkan tujuannya supaya orang tahu dulu, Bu. Orang tahu, mereka tahu, dan mereka punya pemahaman yang positif terhadap, atau penerimaan yang positif terhadap produk saya, kayak gitu. Nah, berarti itu kan tujuannya, kondisi yang Linda harapkan. Nah, Linda harus tahu dulu nih, penerimaan masyarakat seperti apa. Linda bisa sebar kuesioner, atau tanya-tanya deh kayak gitu di sekitarannya Linda.
Linda misalkan tanya sama Zela, sama Wahyu kayak gitu. Kemudian tanya sama Amin, bisa juga sama tanya Bu Alipa kayak gitu ya. Tanya, Bu Alipa, produk saya nih oke nggak? Saya punya Winko Babat nih Bu Alipa kayak gitu. Ini oke nggak Bu Alipa rasanya? Aryan, saya punya nih produk Winko Babat, mau nggak cobain? Oke nggak rasanya? Nah, ketika mereka cobain, aduh Alipa rasa, Linda rasa Winko Babat lu apa nih? Misalnya, Linda jangan sakit hati ya. Terus misalkan rasanya kayak, oh gitu ya, harus apa? Misalkan kayak, terus Zela misalnya ngasih tau, mungkin bisa ditambahin varian durian gitu. Karena kan selama ini mungkin Winko Babat tuh rasanya kelapa kayak gitu ya. Kemudian mungkin boleh ditambahin varian-varian lainnya. Nah, dari situ nanti kekumpul deh tuh hasil pernyataan, terus hasil wawancara, isinya apa aja. Oh, ternyata ketika aku sudah diskusi sana-sini, kemudian nyebar kuesioner, ternyata orang tuh masih belum tahu produk aku. Kemudian produk aku penerimaannya masih kurang baik, reputasinya masih kita katakan cenderung nggak bagus misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian, oke, gimana caranya supaya apa yang aku harapkan ini sesuai gitu dengan penerimaan masyarakat, baru bikin programnya. Nah, caranya itu sendiri yang paling gampang, yang minim biaya, itu adalah pakai media sosial sebenarnya, Linda. Karena itu bisa kita atur, media sosial itu dia punya keuntungan. Yang pertama dia fleksibel, jadi kita bisa mengatur pemberitaan kapanpun yang kita mau, kita suka. Kemudian bisa menciptakan interaksi dengan followers atau pengikut kita. Kemudian itu dari segi biaya itu luar biasa murah. Seperti itu. Jadi ketika Linda punya program seperti itu, punya Winko Babat dan pengen orang yang punya branding yang bagus kayak gitu terhadap usahanya Linda, main di media sosial aja seperti itu. Main di media sosial terlebih dahulu, main di website, di media-media yang memang Linda bisa jangkau. Nah, kemudian dari situ Linda harus bikin ini, stakeholders-nya siapa aja ya. Tentu kalau di media sosial kan pasti anak-anak muda dan sebagainya ya. Kemudian bikin yang namanya kayak gini. Nah, bikin apa ya namanya, social media planning. Sebentar, saya share contohnya ya, biar kamu bisa nanti lihat. Social media planning itu kayak apa sih? Nah, ini contohnya ya, social media planning. Nah, ini adalah social media planning. Jadi kamu bikin di sini hari Senin tuh apa, tanggal berapa, kontennya tuh apa aja. Kalau main di media sosial, Linda, itu harus konsisten supaya dia bisa dapat engagement yang bagus. Jadi apalagi Instagram ya, dia algoritmanya itu sangat-sangat rumit menurut saya. Jadi dia setiap bulan, maka setiap hari itu dia berubah terus. Jadi kita harus catch up sama itu. Nah, kemudian konsistensi itu adalah poin penting nomor 1, dan juga konten. Jadi konten, konsistensi, dan visual. Itu 3 poin penting yang harus diperhatikan ketika kamu bikin publikasi di media sosial. Jadi kalau bisa, setiap hari aja posting. Setiap hari posting, kemudian ada in giveaway, kemudian bikin kayak semacam tour atau semacam mukbang. Hai guys, aku mau makan Winko Babat buatan Bu Linda. Rasanya enak ya ternyata. Jangan lupa nonton, nanti aku akan kasih Winko Babat 1 dus. Itu contoh ya. Jadi bagaimana itu bisa menarik orang gitu. Oh ternyata makan Winko Babatnya Bu Linda enak nih kayak gitu. Nah itu contoh. Nah itu udah harus ditaruh nih di hari-hari apa aja. Pastiin ketika kamu naruh program itu di jam ketika publishnya di jam-jam yang rame seperti itu, di jam-jam rame orang main media sosial. Misal kalau memang targetnya itu adalah mahasiswa dan juga pekerja, ya berarti habis maghrib diposting kayak gitu. Karena kan biasanya orang tuh kalau udah habis kerja itu mereka kan main media sosial. Atau pas lagi istirahat kamu posting kayak gitu. Nah, kemudian nanti kamu bisa kerjasama, Linda, itu yang paling penting ya, kerjasama dengan institusi lain atau dengan pengusaha lokal lainnya. Atau misalkan kayak di manajemen dakwah nih, kayak gitu. Ada nggak kira-kira
mereka yang punya followersnya tuh banyak. Coba cari, misalkan kayak Wahyu gitu atau Adam, dia followernya sampai ratusan ribu. Terus kamu minta tolong atas dasar asas pertemanan, tolong dong bantuin gue gitu, jadi apa namanya, promosiin ini gitu misalkan. Ya udah, nanti dari situ dia kan akan nyebarin ke teman-temannya kan dan sebagainya. Itu contoh ya. Dan kemudian bikin brosur, Linda. Itu jangan lupa bikin brosur yang kemudian kita bagi-bagikan ke apa namanya, di media sosial kita, ke ibu-ibu tetangga, kemudian pada saat Car Free Day seperti itu. Jadi jangan dilupakan yang namanya brosur itu juga menjadi salah satu tools dalam penyampai pesan di program kehumasan kayak gitu ya. Jadi itu bisa dipakai dan disebarkan di saat Car Free Day misalkan. Atau misalkan kayak kamu iseng aja nih, aku lagi gabut nih, aku akan keliling Demak deh nyebarin brosur kayak gitu. Itu juga bisa. Itu mudah dan murah, cuma capek memang. Seperti itu. Pakai media sosial juga, kemudian website kalau udah itu ya. Kemudian ajak kerjasama dengan komunitas-komunitas, Linda. Jadi di Jawa itu setahu saya, Jawa Tengah, dia itu komunitasnya tuh luar biasa besar, banyak, dan guyup. Jadi kamu bisa masuk, misalnya komunitas sepeda nih, kamu bilang gini sama komunitas sepedanya, aku akan ngasih kamu makanan wingko kayak gitu 100 pada saat jelajah Demak kayak gitu. Tapi nanti tolong ya aku titip brosur, misalkan titip brosur atau misalkan titip apalah kayak gitu supaya orang follow aku. Ya udah, nanti itu merupakan salah satu strategi yang menurut saya bagus banget kayak gitu untuk kita bisa kerjasama dengan komunitas atau justru pengusaha lokal lainnya seperti itu. Kemudian kita hadir ke eksibisi, ke workshop seperti itu supaya meningkatkan citra atau reputasi usahanya Linda kayak gitu. Itu kurang lebih sih Linda, tapi intinya tetap harus direncanain. Jadi jangan kayak bikin perencanaan program humas ataupun markom itu jangan sampai nggak ada rencananya. Jadi harus tahu dulu target audiensnya, stakeholders-nya, kemudian tujuannya apa, persepsi penerimaan publiknya bagaimana, baru deh bisa nentuin program-programnya. Dan jangan lupa diukur. Jadi habis ketika sudah menyusun program, terus dievaluasi dan dilihat, sebar kuesioner lagi. Kamu tahu nggak produk aku ini? Terus ketika udah disebarin, tahu rasanya gimana, enak. Nah, ternyata jadi tahu gitu, ternyata orang udah berubah gitu selama setahun. Aku bikin program kehumasan dan ternyata ketika di akhir tahun aku sudah selesai bikin, ternyata reputasinya jadi positif. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah ya. Itu Linda. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Masya Allah. Linda, semangat dan sukses ya usahanya ya. Amin, Bu. Oke, kalau ada Instagramnya saya mau follow. Barangkali nanti saya bisa beli. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Kita masih punya waktu. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya. Siapa dulu nih? Hobi Alay Gambreng. Siapa nih? Sama kali, Bu. Oke, boleh? Ya, perkenalkan Bu, nama saya Rizky Awalia. NIM 1901. NIM-nya lupa. Saya lupa. Saya tanyakan. Maklum, Bu. Absen kadang enggak. Di sini yang mau saya tanyakan itu, seberapa penting plan dalam sebuah perusahaan? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Rizky Awalia. Dipanggilnya siapa? Rizky, Bu. Rizky ikut organisasi nggak di kampus? Ikut. Apa? PMII. PMII itu apa kalau boleh tahu? Sama Senat Fakultas. PMII itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, dia kayak BEM ya? Bukan sih, Bu. Itu organisasi kayak organisasi Islam. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, Rizky di sana tugasnya jadi apa?
Saya jadi anggota biasa Bu, bukan debu. Apa? Jadi anggota. Oh, jadi belum anggota. Belum jadi apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mau tahu dulu. Nah, pas pada saat jadi anggota itu, Rizky nyusun perencanaan nggak untuk bikin program? Pasti kan divisinya punya program dong. Iya. Nyusun nggak? Menyusun sih, Bu. Nyusun. Oke. Case misal advokasi, Bu. Kan saya dulu ikutnya lembaga advokasi. Nah, itu yang turun ke jalan seperti kadang itu merencanakan untuk belajar bersama anak-anak marginal seperti itu, Bu. Jadi mengajarkan anak-anak jalanan seperti itu, Bu. Dari mulai mengaji, membaca, berhitung, menulis seperti itu. Luar biasa sekali ya pengabdiannya ya. Anak muda sudah peduli sama isu-isu sosial. Oke. Nah, pertanyaannya bagus. Jadi kenapa sih butuh perencanaan kayak gitu? Balik lagi. Kalau misalnya kayak Rizky tadi nih, gabung sebuah organisasi, kemudian organisasi kan pasti punya tujuan. Kayak misalkan Persatuan Mahasiswa Muslim seperti itu, pasti dia ada tujuan. Tujuannya apa? Bisa jadi misalkan tujuannya untuk kasih tahu ke orang tentang Islam kayak gitu. Jadi dakwah tapi dia lewat jalur-jalur yang sifatnya mungkin soft selling kayak gitu atau advokasi dan sebagainya. Jadi kita pengen ngasih tahu ke orang supaya Islam ini tuh agama yang damai, kemudian yang baik seperti itu. Dan kemudian pasti dia punya nilai gitu ya, punya nilai yang kemudian itu pengen dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, kalau nggak ada perencanaan, alhasil nanti program-programnya itu jadi ngasal kecenderungannya. Jadi kayak tidak bisa terplanning, terjadwal, dan pada akhirnya kita nggak bisa ngukur apakah organisasi kita itu sudah cukup baik atau enggak sih. Karena programnya ngasal. Jadi misalkan yang ngasal itu yang kayak gimana? Yang nggak ada planningnya, satu. Kemudian yang kedua, itu dia tidak dibuat sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau misalkan organisasi apa namanya tadi ya, Persatuan Mahasiswa Islam kayak gitu, tapi nggak ada rencananya, nggak ada programnya, terus habis kayak gitu nggak ada rencana, nggak ada program yang mau dijalankan, ya udah akhirnya kita cuma jadi kayak butiran marima saja, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus kayak nggak ada hasil atau efektivitas dari pengukurannya kayak gitu dari si programnya ini. Nah, butuh perencanaan itu ya supaya persepsi dari si organisasinya ini itu bisa diterima dengan baik sama masyarakat. Organisasi punya persepsi yang bagus, masyarakat itu punya persepsi yang bagus terhadap si organisasi, sehingga itu bisa tercapai. Makanya dibutuhkan yang namanya perencanaan yang sistematis dan juga perencanaan yang matang kayak gitu. Nah, gimana cara bikin perencanaan yang matang? Itu yang tadi saya bilang ya. Jadi perencanaan yang matang itu melalui sejumlah tahapan. Tahapannya itu ya yang tadi saya udah jelasin ke Aryan dan kemudian ke Linda. Ada beberapa stepnya. Nah, ini ada yang analisa situasi ini ya. Jadi dia ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan. Karena kalau enggak, pada akhirnya programnya jadi kayak berjalan by accident aja kayak gitu. Misal kayak lagi mau bulan puasa nih, yaudah deh yuk kita karena lagi mau bulan puasa udah kita bagi-bagi makanan aja. Bagi-bagi makanannya ke siapa? Yaudah deh siapa aja yang ketemu. Nah itu kan jadi nggak efektif. Kalau misalkan kita bilang bahwa udah deh bagi-bagiin aja ke sekitaran pinggiran gitu, siapapun boleh deh nerima. Nah, kalau misalkan yang nerima orang yang berkecukupan gimana? Padahal tujuan kita untuk yang namanya ngasih makanan itu ke orang-orang yang membutuhkan. Itu kan pada akhirnya nggak tepat sasaran ya Rizky kayak gitu. Jadi program-programnya jadi nggak tepat sasaran, jadi nggak efektif, udah gitu buang-buang duit lagi. Yang niatnya mau niat bagus gitu kan, akhirnya jadi kayak darat gitu ya Rizky ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Rizky? Kemudian bagaimana plan yang baik untuk sebuah perusahaan yang besar, Bu? Oke. Nah, plan yang baik dalam perusahaan yang besar, Rizky pasti harus yang namanya bikin kayak gini.
Jadi dia harus bikin rencana dalam 1 tahun kayak gitu. Jadi bikin rencana dalam 1 tahun, dituliskan per bulan dan per minggu. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya nyusun program. Oke, aku akan setahun ini mau bikin yang namanya program bagi-bagi zakat. Terus yang kedua ngumpul sama anak-anak panti asuhan. Terus yang ketiga apa? Tapi itu kita nggak tahu. Terus ketika ditanya, Pak, ini program humas dari saya mau bikin ini, terus nanti saya mau bikin gelar konferensi pers. Terus ketika ditanya, kapan nih mau gelar konferensi persnya? Nggak tahu, Pak. Ntar lihat nanti aja, Pak. Saya anaknya itu mengikuti arus, kayak gitu. Let it flow aja, Pak. Ya, kamu bisa dipecat habis itu rezeki kalau kamu nanti ngomong kayak gitu ya. Jadi kita harus bikin timeline. Nah, tentunya timeline ini ya tadi untuk merencanakan dan terus supaya program itu sesuai dengan jadwal kayak gitu. Oh, ternyata program bagi-bagi zakat dan gunang media itu ada di bulan April. Kenapa kita pilih di bulan April? Karena di bulan April pas puasa. Seperti itu. Ini sesuai dengan visi misi perusahaan kita untuk menjadi organisasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, seperti itu ya. Nah, masukin di bulan April, seperti itu. Kemudian ada lagi program yang namanya bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako ke masyarakat yang membutuhkan. Masuk di bulan apa? Agustus. Kenapa di Agustus masukin? Oh, kita masukinnya pas 17 Agustus, Pak, pas hari kemerdekaan. Nanti kita akan ngundang media, disesuaikan dengan sama hari kemerdekaan. Jadi ada momentumnya ya. Kemudian kita ngundang media, disesuaikan dengan hari kemerdekaan, dan kita akan bagi-bagi sembakonya itu di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah yang memang terkena dampak COVID yang paling besar. Misalnya yang paling besar itu terkena dampak COVID itu kan adalah pekerja-pekerja harian. Seperti itu kan, pekerja harian itu bisa kita temui di jalanan, kemudian petani, kayak gitu, nelayan, itu pasti mereka terkena dampak yang luar biasa signifikan. Kita menyasar ke sana, Pak, di bulan Agustus. Nah, di akhir tahun itu ada lagi, Pak, kita akan bagi-bagi yang namanya emas 100 gram gitu atau 1000 gram kepada media, Pak, yang udah bantu meliput kita misalkan. Itu adalah contoh juga bagaimana program dari kampanye PR seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan media, terus bikin acara semacam jurnalis award, jadi ngasih penghargaan di akhir tahun. Jadi buat mereka-mereka yang mempublikasikan berita kita dengan banyak, kemudian nadanya positif dan bagus, itu dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Terus kasih emas 1000 gram, kayak gitu, apapun itu. Dan itu adalah perencanaan yang baik itu. Jadi disesuaikan tuh dengan bulannya, dengan momentumnya, dengan values dari si perusahaan. Seperti itu. Dan harus dibikin tabelnya ya seperti ini. Jadi nanti kalau ketika Bu Alifa nyuruh, misalkan kayak, teman-teman tolong ya bikin kampanye PR yang bagus, kayak gitu. Nah, selain bikin programnya, ketika programnya udah dibikin, disusun timeline-nya, dan timeline-nya disesuaikan. Januari nih cocok nggak sih sama program ini? Ada apa ya, diterbitinnya kapan ya, diluncurinnya kapan ya. Misalkan mau bikin tadi yang saya bilang, mau bikin kampanye sosial ke sekolah-sekolah kayak gitu, tentang gimana caranya makan yang baik, kemudian berdoa yang baik, ibadah yang baik. Misalkan mau bikin kayak gitu, mau bikin kampanye ke sekolah-sekolah, kapan ya? Misal kita masukinnya di bulan Mei Juni, ya itu nggak cocok lah. Di saat Mei Juni itu anak-anak lagi pada ujian sekolah, lagi pada sibuk-sibuknya ngurusin mau masuk kampus mana atau kenaikan kelas, itu pasti nggak bakal cocok. Jadi misal kita masukinnya pas di bulan Agustus, pas pada saat penerimaan siswa baru, ada orang tua, ada anak-anak di sana, jadi itu bagus, programnya sesuai. Gitu ya, Rizky. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri? Boleh bertanya Bu, satu lagi Bu. Oh iya, boleh. Boleh Bu Alifa ya? Boleh, silakan. Boleh, silahkan Mas Iran. Benar ya Mas Iran ya? Ya, baru-baru ini kan masih hangat sekali terkait isu terorisme. Yang kemarin ada bom bunuh diri di Gereja Katedral, terus penyerangan Mabes Polri, dan di Indonesia ini kerap sekali dengan aksi-aksi teror. Nah, saya itu punya pemikiran bagaimana untuk membuat perencanaan PR tentang bahayanya aksi teroris khususnya di Indonesia saja lah. Nah, yang saya tanyakan,
itu kita menggandeng siapa, menggandeng lembaga apa, ataupun kita bermain sendiri gitu Bu, menggunakan misal kayak pengertian teroris apa, bahayanya seperti apa, tujuannya itu apa, kita kampanye sendiri atau kita menggandeng lembaga lain gitu. Oke. Mas Iran, kalau boleh tahu, Mas Iran di sini posisinya sebagai apa? Menempatkan bagi diri. Masyarakat biasa aja. Oh, oke. Jadi perannya masyarakat ya. Nah, jadi ketika thank you Mas Iran. Kalau misalkan kita ketika usahain teman-teman ketika memilih satu kasus itu kita berperan sebagai anggota dari komunitas atau organisasi atau perusahaan. Karena kalau sebagai masyarakat itu khawatirnya agak susah gitu ya. Maksudnya nilai yang mau disampaikan ke orang itu takutnya nggak nyampe gitu. Karena kan pandangan pribadi itu bisa sangat subjektif gitu. Jadi kalau menurut saya ambil dulu posisinya tuh di mana gitu. Maksudnya apakah kamu mewakili komunitas Karang Taruna tempat kamu bergabung, misalkan kamu gabung Karang Taruna gitu ya di rumah, boleh aja kayak gitu. Atau misalkan kamu mewakili UIN gitu ya, sebagai humasnya UIN misalkan, dalam yang namanya mengkampanyekan soal terorisme ini kayak gitu. Itu bagus banget. Sebenarnya program yang kamu usung itu bagus banget menurut saya. Karena di perguruan tinggi itu masih jarang kampus yang bikin program kehumasan terkait dengan aksi teror. Seperti itu. Nah, setelah kamu sudah tahu peran kamu di sana sebagai apa, kemudian susun deh tuh namanya yang tadi ya, yang analisa situasi dari SBDSB sampai ke stakeholder mapping ini. Nah, pertanyaannya siapa Bu stakeholders yang kita bisa guide? Apakah bisa bekerja sendiri? Bekerja sendiri itu memang bisa kita lakukan, tapi menurut saya itu kurang efektif untuk yang namanya membahas isu nasional. Karena yang namanya terorisme ini kan dia ruang lingkupnya besar ya. Dia itu mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Jadi nggak hanya sekedar mahasiswa, tapi juga orang tua, kemudian keluarga, kemudian institusi kayak gitu. Gara-gara adanya terorisme kayak gitu, orang dari luar, perusahaan dari luar negara seperti itu nggak mau dia nanamin investasi lagi, dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Nah, stakeholdersnya siapa nih? Diurutin yang paling penting, Mas Iran. Yang paling penting, yang punya urgensi atau top priority atau prioritas utama dalam pelaksanaan kampanye. Siapa kayak gitu? Misalkan kita bisa menggandeng yang namanya apa tuh namanya? Badan terorisme ya, BIN ya kalau nggak salah ya. Apa tuh ya? Apa, Mas Iran? Oh, Densus. Ya, bisa. Kita bisa ngundang koordinasi sama Densus. Kemudian kita bisa yang namanya menjadikan Kementerian Agama sebagai stakeholders. Kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apalagi kalau kita bekerjanya itu menempatkan posisi kita sebagai humasnya UIN ya. Ya, mau nggak mau kita kerjasama sama Kementerian Pendidikan dalam hal apa? Misal kita bikin yang namanya kampanye supaya gimana sih caranya anak muda ini bisa terhindar dari aksi teror atau masuk ke organisasi yang memang radikal semacam itu kayak gitu. Nah, itu bisa. Kemudian kita bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi pemuda atau kemahasiswaan. Itu juga bisa. Itu jadi stakeholders kita. Kemudian stakeholdersnya siapa lagi? Media. Media tentu ya. Kalau humas itu nggak jauh-jauh dari yang namanya media seperti itu. Kemudian siapa lagi? Kita bisa kerjasama dengan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, seperti itu. Atau organisasi lintas agama, karena kayak namanya terorisme ini kan bukan hanya menyangkut satu agama ya, tapi dia bisa ngasih efek yang masif gitu ke agama lainnya seperti itu. Paling gitu Mas Iran. Jadi harus diurutin dari yang paling terkait sampai yang kira-kira relevansinya ada, tapi sedikit nih kayak gitu. Ya Mas Iran?
Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Ira? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gimana Bu Oliva, sudah? Udah, nggak apa-apa, Tak. Udah, mungkin udah jam 10 ya. Siap. Udah, makasih banyak sharing-sharingnya. Oke. Udah ya, teman-teman. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Pertanyaan penutup nggak, Bu? Apa? Saya Gimana, Mas Iran? Ada pertanyaan penutup nggak, Bu? Udah 2 jam, Mas. Lama. Iya, udah 2 jam ya, udah. Kayaknya udah menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi udah ada gambaran nih kira-kira besok ketika mau membuat kampanye apa yang harus dilakukan, bagaimana tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ita. Oke, mungkin karena sudah 2 jam ya kita ngobrol-ngobrolnya udah membahas banyak sekali. Tadi awalnya mau ada breakout room ya Mbak ya Bu Ita ya, tapi ternyata karena pertanyaan teman-teman banyak sekali, jadi ya udah kapan-kapan lagi aja kalau kita ketemu. Itu. Oke, mungkin bisa kita tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Bu Ita atas materinya, share materinya yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak nih bersama teman-teman juga bisa lebih paham. Sebelumnya sudah dibahas Bu Ita sebenarnya. Kita udah presentasi tentang perencanaan PR, tapi belum ada gambarannya lebih konkret. Nah, hari ini kita belajar banyak tentang perencanaan tersebut. Termasuk di dalamnya ada media sosial planning dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti untuk teman-teman kemarin kalau yang bingung ketika UAS nanti seperti apa, bikin kampanye seperti apa, jangan cuma satu postingan. Tadi kan udah belajar nih tentang sosial media mapping tadi ya. Jadi kalau bisa ada berapa postingan yang sudah kalian susun di dalam 1 bulan, kira-kira yang mau kalian angkat isunya itu tentang apa, analisis situasinya bagaimana, kalian tunjukkan datanya. Nah, kalian buat mappingnya tersebut. Kemudian juga tadi udah dijelaskan sama Bu Ita bahwa ketika kita kampanye nggak boleh hanya menggunakan satu media. Gunakan banyak platform, banyak tool untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Kita tentukan juga tadi siapa yang menjadi targetnya dan lain sebagainya. Itu. Semoga sudah paham ya teman-teman. Sudah paham dan sudah ada gambaran ya ketika 1 bulan ini mau mengangkat tentang apa, kampanye tentang apa. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita foto dulu ya. Dinyalakan dulu semua kameranya teman-teman. Sudah? Tadi. Oke, udah dinyalakan ya kameranya. Alhamdulillah ada 72 orang yang masih bergabung di sini. Kita foto dulu buat kenang-kenangan sama Bu Ita. Oke ya, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Dinyalakan dulu kameranya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Ita. Semoga sehat selalu. Sehat selalu ya di sana, di Jakarta. Udah vaksin Bu Ita? Udah, alhamdulillah. Tinggal yang kedua. Oke, alhamdulillah. Semoga kita teman-teman segera menyusul ya. Jadi besok Agustus kita udah bisa kuliah tatap muka atau blended lah paling tidak. Oke, terima kasih atas paparannya Bu Ita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di perkuliahan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ita. Dah, jangan lupa follow Instagram saya. Oh iya, di follow ya Instagramnya Bu Ita, dan beliau ini juga punya akun apa? Bu Ita, bukan basa-basi. Bisa basa-basi apa? Bisa basa-basi. Bisa basa-basi. Di follow ya, itu keren banget. Kalian bisa belajar tentang komunikasi di sana. Oke.
Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Saya izin leave. Oke, waalaikumsalam.